Nah, oke. Kalian perhatikan ya videonya. In 1944, Avery, McLeod, and McCarty performed experiments to determine the chemical nature of the transforming principle, which in today's terms is genetic material. They prepared an active transforming principle from a heat-killed S strain of pneumococcus bacteria. A live S strain is pathogenic and kills mice. A bioassay was performed in which this active transforming principle was added to a non-pathogenic R strain of bacteria, and then the bacteria were used to inoculate mice. In such an assay, the bacteria were transformed. They had become pathogenic. In an important experiment, they first treated the transforming principle with a protease, a protein-destroying enzyme. Although it hydrolyzed the proteins in the bacterial extract, this treatment did not inactivate the transforming principle, which in a bioassay was still capable of transforming a non-pathogenic R strain of pneumococcus into a pathogenic one. Then they treated the transforming principle with a carbohydrase. This hydrolyzed the carbohydrates in the extract, but did not inactivate the transforming principle. Treatment with RNase, ribonuclease, hydrolyzed RNase in the extract, but did not inactivate the transforming principle. However, treatment with DNase, deoxyribonuclease, both hydrolyzed DNA and destroyed the transforming principle. In the bioassay, the bacteria were not transformed. They did not become pathogenic. From these experiments, it certainly seems reasonable to conclude that the transforming principle is DNA. Oke, kalian paham tidak? Kalian paham tidak? Nih, wajah yang itu ya, setelah saya amati. Gitu kan gitu. Oke. Oke. Tunggu sebentar ya, biar tidak ini. Oke, ya. Baik. Nah, tadi kan kalian sudah melihat video, ya saya tidak tahu kalian paham atau tidak. Yang jelas seperti ini ya. Kalau misalkan kalian perhatikan dari hasil penelitian dari hipotesisnya kan yang DNA, RNA atau protein kan ya. Nah, bagaimana caranya si Avery ini, peneliti Avery ini tahu? Nah, pertama yang dilakukannya itu They adalah prepared an active cloud and McCarty performed experiments to determine the chemical nature. Nah, kan awalnya itu adalah ada 2 strain ya. Jadi yang prinsip yang digunakan itu adalah prinsip transformasi. Ya, jadi bakteri itu punya kemampuan untuk mentransformasi. Jadi ada 2 bakteri, bakteri A bisa mengubah bakteri B ya. Itu adalah satu prinsip, ya prinsip reproduksi dari bakteri sebenarnya. Nah, tadi kan disebutkan kalau misalkan DNA itu adalah material genetik, maka jika si DNA dari strain S itu dipindahkan ke strain R, maka R akan berubah. Nah, kalau R-nya berubah, lalu buktinya dengan cara apa? Nanti hasilnya dari sini kan ini dipanaskan ya si S itu. Jadi si bakteri pneumococcus yang tipe S-nya itu dipanaskan, kemudian dia mati, berarti di sini kan ada yang keluar nih, ada zat yang keluar. Nah, kemudian dari situ diisolasi, zatnya diambil, yang diisolasinya 3. Ada yang diambilnya DNA-nya, ada yang diambil RNA-nya, ada yang diambil proteinnya. Gitu. Kemudian protein RNA DNA-nya itu dipindahkan ke tabung yang berbeda yang berisi strain R. Ya, jadi dipindahkan nanti ke si strain R. Nah, kemudian setelah dipindahkan ke strain R ya, di sini dipindahkan ke strain R, nanti si strain R itu kan harusnya transformasi. Kita tidak tahu nih DNA, RNA atau protein. Kemudian si bakteri dari strain R ini disuntikan.
ke tikus. Ya, disuntikan ke mencit. Kalau misalkan ya dia itu si strain R-nya itu tidak berubah, berarti mencitnya itu akan mencit itu tikus ya, tikus kecil, mencitnya itu tidak akan mati oleh pneumonia ya. Tapi kalau misalkan si strain R-nya itu berubah, maka apa yang akan terjadi ya pasti si mencitnya itu akan mati. Nah, ketika dilihat 3 dari 3 DNA, strain R yang diberikan DNA, strain R yang diberikan protein, strain R yang diberikan RNA. Ternyata yang mencitnya mati itu adalah yang ketika diberikan si bakteri, strain R yang diberikan DNA dari strain S. Artinya yang punya kemampuan transformasi itu adalah DNA. Dari hasilnya seperti itu. Jadi perjalanan panjang ya logikanya dapat ya, berarti di sini sudah diketahui bahwa DNA lah yang punya kemampuan untuk mentransformasi dan dialah material genetik ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kalian perhatikan sudah diketahui bahwa yang memiliki kemampuan untuk mewariskan sifat itu adalah DNA. Dan di dalam DNA ada segmen khususnya, namanya adalah gen. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Jadi, gen itu adalah segmen dari DNA yang punya kemampuan untuk menentukan sifat. Jadi, yang mewariskan sifatnya itu adalah gen. Gen ada di dalam DNA. Ya, jadi kalau kalian perhatikan begini, misalnya ini ada tubuh ya. Tubuh itu tersusun atas berbagai jenis jaringan. Tisu itu artinya jaringan. Jaringan itu tersusun atas sel. Di dalam sel itu ada inti, ada nukleus, ya, ada inti sel. Di dalam inti sel terdapat material genetik. Material genetik yang ukurannya besar itu adalah kromosom. Sebenarnya si kromosom ini adalah pengemasan DNA. Jadi DNA itu kan panjang sekali, sehingga dia dikemas menjadi lebih padat. Nah, namanya adalah kromosom. Ya, jadi hati-hati. DNA itu sebenarnya yang panjang yang seperti ini, yang double helix. Ketika dikemas, jadinya kromosom. Di antara DNA ini ada yang menentukan sifat. Yang menentukan sifat adalah gen. Jadi gen itu DNA bukan? DNA. Iya, betul ya. Jadi gen itu adalah DNA. Apakah semua bagian DNA itu adalah gen? Tidak. Tidak ya. Jadi seperti itu logikanya ya. Jadi gen itu hanya bagian khususnya saja. Nah, posisinya misalkan ini kan bentuknya kromosom ya besar seperti ini. Dia adalah bentuk pengemasan dari DNA. Di DNA itu ada bagian khusus yang punya informasi namanya gen. Gennya itu tersebar, ada gen 1, gen 2, ada gen 3, gen 4, gen 5, dan sebagainya. Dan posisinya itu biasanya sudah di lokasi tertentu. Lokasi-lokasi tempat terdapatnya gen ini sering disebut dengan lokus. Itu. Jadi ini ada lokus gen. Jadi sebenarnya ini tempat ngumpulnya gen saja ya. Jadi kalian bisa pahami ya perbedaan antara gen, DNA, kromosom ya. Jangan sampai tertukar. Dan ini semuanya itu juga ya. DNA juga ya. Ini sebenarnya kunci ini juga ya. Nah, itu untuk gen dan gen, DNA, dan kromosom. Nah, kemudian kalian juga akan mendengar istilah yang namanya alel, ya. Gitu. Jadi jangan sampai tertukar juga dengan istilah alel. Jadi kalau misalkan tadi segmen DNA yang terdapat pada tempat tertentu disebut alel. Ini maksudnya adalah bagian dari gen. Jadi kalau mudahnya begini. Ya. Mudahnya itu misal ya, ada gen warna rambut. Ya. Nah, ini gen. Si gen warna rambutnya itu kita sebutkan dengan huruf H misalkan ya. Huruf H.
mau H besar, H kecil, pokoknya kita tahu dikodekan gen itu adalah H, ya. Kemudian rambut itu ada yang warnanya hitam dan ada yang warnanya coklat. Nah, variasi tersebut itulah yang disebut dengan alel. Jadi ada gen warna rambut kita sebutkan H, kemudian pasangan dari warna rambut itu variasinya itu ada hitam dan ada coklat. Nah, inilah yang dikatakan sebagai alel, yaitu variasi ya. Jadi variasi dari gen yang dimaksud. Nah, si variasi ini kalau kita sebut oh ini H, maka kita tulis simbolnya apa? Karena hitam itu dominan, dia lebih kuat, maka kita simbolkan dengan huruf kapital H besar. Karena coklat itu resesif, maka kita tulis dengan H kecil. Seperti itu. Jadi ini hanya simbol. Jadi bisa dipahami ya, bedanya gen dan alel. Jadi kalau disebutkan gen, dia itu umum sekali. Kalau saya sebut gen tentang bentuk rambut, yaitu gen tentang bentuk rambut. Alelnya ada alel keriting dan ada alel lurus, gitu ya. Jadi ada variasinya. Nah, yang dikatakan tadi ya, jadi ada variasi gen. Yang normalnya itu disebutkan sebagai istilahnya adalah wild type. Alel normal. Sementara alel normal yang dia itu kemudian berubah, misal di sini tadi ya rambut, normalnya itu warnanya hitam. Ketika ada mutasi, maka dia berubah jadi coklat. Wild type-nya normalnya hitam, mutannya coklat. Ya. Jadi ini kalau kalian mendengar istilah wild type, nah itu tuh sebenarnya alel yang umumnya ya, yang normalnya, yang dominannya, yang mana? Mutan itu di bawahnya itu ya, jadi variasi dari alel normal. Nah, dari sini ada juga istilah dominan resesif ya. Alel dominan itu adalah alel yang sifatnya kuat, ditulisnya kapital seperti tadi ini ya, H besar. Alel resesif sifatnya lemah. Jadi ketika dominan ketemu resesif, sifat yang muncul adalah sifat dominan ya. Jadi kalau tadi ini H besar, maka di sini H kecil. Kalau hitam ketemu coklat, maka warnanya munculnya apa? Hitam. Ya, betul. Jadi itu yang dikatakan dengan dominan sempurna. Ya, jadi ada istilah dominan sempurna. Jadi ketika si sifat alel dominannya itu menguasai seutuhnya alel resesif. Tapi pola itu selalu ada yang aneh ya. Ada yang namanya intermediate yang tidak menguasai sepenuhnya. Nah, sekarang ada istilah tambahan lagi. Jadi ini ada beberapa istilah penting ya. Ada istilah homozigot dan heterozigot. Nah, ini dikatakan sebagai konstelasi atau susunan ya, susunan gen pada individu yang sifatnya diploid. Diploid karena tubuh kita itu gen itu berpasangan atau 2N ya. Dia tidak sendiri-sendiri. Kenapa 2N? Karena yang satu dari ibu, yang satu lagi dari ayah. Ya. Makanya kita diploid. Nah, misalkan warna bunga suatu tumbuhan dikendalikan oleh gen M. Ya, ini saya tulisnya M besar bukan berarti dia dominan ya. Gen M aja ya. Ada gen M. Gen M memiliki alel dominan. Yang kuat merah, simbolnya M besar. Dan dia punya alel resesif. Putih disimbolkan dengan M kecil. Bisa dipahami tentang konsep dominan dan resesif, juga gen. Nah, jika dari di lokus yang sama, alelnya itu sama, maka disebutnya adalah homozigot. Jadi kalau alelnya itu sama, namanya homozigot. Boleh seperti apa? Boleh M besar, boleh M kecil, berarti homo. Homo itu sejenis. Ya, jadi alelnya sejenis. Ya, itu namanya homozigot. Sementara kalau alelnya itu tidak sejenis, namanya heterozigot, berarti ada yang dominan, ada yang resesif. Kita tulisnya jadi begini, M besar, M kecil. Jadi kalau saya katakan merah heterozigot, berarti nulisnya M besar, M kecil. Kalau misalkan sifatnya adalah bulat, bulat itu B besar,
kisut itu B kecil, ketika saya sebutkan bulat homozigot, maka kalian tuliskan seperti apa? B besar, B besar. Oke, ya. B besar, B besar. Bulat homozigot. Oh iya. Homo, ya. Homozigot sejenis ya. Jadi kalau saya sebutkan kisut, B kecil. B kecil harus ya, harus 2 ya. Jadi jangan tulis 1. Karena dia sifatnya diploid. Nah, kemudian dari situ kita kenal istilah fenotip dan genotip. Jadi kalau fenotip itu adalah ekspresinya. Jadi ekspresi yang akan munculnya. Karakter yang akan muncul seperti apa? Misal tadi merah, putih, kuning, hijau, biru, tinggi, pendek. Itu kan karakter ya. Nah, itulah fenotip. Sifat yang munculnya, sifat yang akan dihasilkan. Ekspresinya itu seperti apa? Nah, itulah fenotip. Ya, ketika berbicara tentang ekspresi, hati-hati ya, bukan mimik muka. Ekspresi itu artinya hasilnya, produknya. Produknya akan jadi apa? Gitu. Nah, kalau misalkan kombinasi alelnya namanya genotip. Jadi, misal begini, fenotipnya merah. Genotipnya, merah itu kan ada 2 ya. Bisa M besar, bisa M besar, M kecil. Kalau M besar berarti itu adalah homozigot. Kalau M besar, M kecil berarti dia heterozigot. Tapi ini merah, dua-duanya. Gitu. Kalau putih, nasibnya apa? Putih yang resesif, sifat resesif itu hanya akan muncul kalau dia homozigot. Kalau dia begini. Karena ketika ketemu M besar ya jadi merah. Ya, jadi dia akan jadi sifat fenotip putih kalau dia bentuk genotipnya ada seperti ini. Jadi bisa ya dibedakan mana genotip, mana fenotip. Kalau sebutkan bulat, genotip atau fenotip? Fenotip. Oke. Fenotip ya, kalau saya sebut bulat berarti itu fenotip. Jadi ketika kalian nanti pada saat persilangan Mendel, kemudian saya bertanya-nya, bagaimana rasio fenotip? Nah, berarti yang dicarinya itu adalah karakternya, ya. Bagaimana rasio genotip? Berarti yang dicarinya itu rasio kombinasi alelnya. Jadi ini yang jangan sampai salah. Oke. Nah, ini sebenarnya hanya untuk bidang kajian genetikanya ya. Jadi nanti yang akan kalian pelajari itu adalah genetika Mendel, genetika molekuler dasar, kemudian komposisi gen dalam suatu populasi yang tadi tentang Hardy-Weinberg. Ya, jadi ini ada bidang kajiannya. Yang molekuler itu akan kalian perdalam lagi ya ketika kalian mengambil, kalian kan sudah MBKM ya sekarang. MBKM-nya jalurnya ada beberapa, mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Billy. Ada jalur peneliti. Nah, kalau masuk ke jalur peneliti berarti ya akan bertemu lagi dengan saya, tapi di genetika lanjutan. Jadi di genetika lanjutan itu yang akan dipelajarinya ini. Itu ya, genetika molekuler yang kalian akan belajar tentang bagaimana proses PCR yang seperti itu adanya di sini. Itu ya di genetika molekuler. Nah, pemanfaatan genetika jelas ya. Sekarang kalian mau ini aja apa? Cek terinfeksi corona atau tidak pakai PCR. Itu adalah aplikasi dari genetika karena kita tahu bahwa PCR itu sebenarnya perbanyakan material genetik. Yang diperbanyaknya apa? Material genetik dari si virusnya sehingga bisa dideteksi. Itu jumlahnya bisa dideteksi. Jadi ada istilah CT-CT. Nah, itu ya. CT-CT-nya itu jumlahnya sebenarnya. Nah, ini fungsi genetika menyediakan organisme yang sifatnya unggul. Kalau kita sudah tahu, bayangkan ya kalian, misalkan kalian sudah punya kode banyak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ya sampai L. Kemudian variasi unggulnya itu adalah di JK. Misalkan ada di JK. Itu adalah variasi yang menyebabkan keunggulan suatu sifat gitu. Nah, kalau kita sudah tahu semua kodenya, kita bisa rekayasa. Nah, disitulah ada istilah rekayasa genetika, sehingga ditemukan misalkan variasi, misalkan
beras yang punya karoten gitu ya, beras warnanya emas gitu kan. Nah, itu tanaman transgenik meskipun banyak kontroversi ya. Nah, yang jelas pemanfaatan genetika ketika tidak ada moral, hancur gitu ya. Jadi pemanfaatan genetika itu perlu diikuti dengan etik ya, karena dia itu bisa genetika itu terkait kode ya. Kode ya suatu organisme. Jadi ada batasannya, batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ketika sampai merekayasa manusia misalkan, tentunya kan tidak diperbolehkan ya. Sekarang itu ada loh istilah orang yang di Cina kemarin saya lihat dia itu berhasil, salah satu peneliti berhasil mengedit DNA. Bayangkan mengedit DNA untuk ini tuh targetnya sebenarnya untuk menghilangkan penyakit turunan. Ya kan kalau misalkan cacat genetik tidak ada obatnya ya, cacat genetik udah begitu ya. Tapi ketika bisa diedit genetiknya, DNA-nya bisa dihilangkan, diubah yang menyebabkan cacatnya, maka dia bisa jadi normal lagi gitu kan si anak yang akan dihasilkan. Tapi kan itu terkait dengan oh ya itu adalah kesehatan ya. Tapi kan ketika punya informasi dasar bisa ke kesehatan seperti itu, maka kita bisa mengedit DNA manusia ke arah yang lain. Asalkan kita sudah tahu gen yang mana yang unggul, yaitu. Jadi ada beberapa kontroversi lah ya untuk hal tersebut. Nah, kemudian pengendalian penyakit genetik yang tadi saya sebutkan, breeding science. Breeding science itu kalian tahu yang terkenal itu seperti domba doli, cloning ya. Jadi fotokopi gitu ya. Fotokopi. Jadi domba doli atau cloning itu kan tidak melalui proses fertilisasi ya. Jadi tidak ada istilah jantan dan betina kemudian melahirkan betinanya. Tidak seperti itu, tapi hanya dari betina saja. Tidak ada proses fertilisasi, tidak melibatkan sel sperma, hanya melibatkan sel telur. Gitu. Jadi sistemnya dia akan memiliki sifat yang sama dengan indukannya 100%. Seperti apa? Seperti steak, seperti tunas ya. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah untuk breeding science. Nah, itu juga ada etikanya ya. Jelas kalau misalkan penggunaan saat ini sudah banyak ya untuk di ternak. Untuk breeding science, untuk cloning. Kemudian masalah yang lain juga ada, misalkan taksonomi ya. Taksonomi itu digunakan untuk misal kita ingin mengetahui barcoding tanaman. Jadi kita cek suatu tanaman di suatu hutan gitu ya, kita ambil material genetiknya, kemudian kita cek, oh ini kodenya ternyata mirip dengan tanaman X. Ya berarti, oh ini ada kekerabatan nih berarti, jadi sifatnya sama. Nah seperti itu, jadi ada kaitannya ke sana. Dan di mana material genetik tersebut berada? Nah, ya, yang akan kita pelajari lebih detail lagi nanti itu ada di kromosom tadi kan. Karena dia itu adalah pengemasan dari DNA, kemudian kromosom itu tersusun atas asam nukleat dan protein. Yang membawanya itu adalah DNA, yang terutama ada yang di dalam inti, kecuali yang ada di prokariot ya. Prokariot itu karena tidak memiliki membran inti. Nah, semuanya menyimpan informasi genetiknya dalam bentuk ADN. Nah, ADN itu apa? Ini adalah versi bahasa Indonesianya dari DNA. Jadi kalau DNA itu adalah bahasa Inggris, ADN itu bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi jangan aneh ya dengan kenapa ini bukan tipe ya. Ini kalau misalkan RNA juga bisa begini, ARN. Ini juga adalah RNA aja, tapi versi bahasa Indonesia. Ya kita gunakan ini saja, saya ini hanya iseng saja. Agar kalian ketika bertemu ini jangan aneh gitu ya. Jadi DNA dan RNA, dan di sini organismenya eukariot dan prokariot. Jadi semua informasinya dalam bentuk DNA. Kecuali siapa? Virus ya. Karena virus itu hanya punya salah satu. Virus tuh pilih mau DNA atau RNA gitu ya. Ada virus DNA atau virus RNA. Nah, itulah materi ya, sekilas info ya, sekilas terkait dengan materi genetik pendahuluan ya, tepatnya lebih ke pendahuluan, karena pertemuan selanjutnya kalian akan belajar tentang macam-macam material genetik. Jadi apa itu DNA, apa itu RNA, jenis-jenis DNA ya, kenapa bentuk DNA itu sampai ketahuan bentuknya adalah seperti sekarang, double helix.
itu berdasarkan hasil eksperimen juga ya, hasil riset yang dilakukan oleh peneliti masa lampau. Dan masa lampau tuh carinya itu penelitiannya tuh struktur ya seperti itu. Kalau sekarang tuh udah mainnya rekayasa ya. Kalau sekarang tuh udah mainnya rekayasa ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait genetika. Jadi kalau sekarang tuh masih bahasan ringan ya. Tadi saya menjelaskan, oh ini ada ini ya, kalian pelajari A, B, C gitu. Jadi nanti jangan sampai shock gitu dengan belajar genetika kalian tiba-tiba anti gitu ya. Kayak ini dasar ya, basic kalian harus tahu semua di sekolah karena memang jelas ini jadi masalah gitu, terutama yang Mendel. Itu nanti yang kalian pelajari tentang Mendel itu selalu jadi masalah di sekolah, miskonsepsi dan lain-lain. Oke, silakan Ana. Baik Ibu, mohon izin bertanya. Kalau misalkan yang albino, nah sebetulnya misalkan ya Ibu ini. Misalkan apa? Kalau misalkan yang albino nih, dia albino itu dari turunan ke atasnya itu belum pernah ada yang albino misalkan. Nah, terus itu dapat anak itu albinonya teh dari mana? Apakah? Oke. Terima kasih. Oke. Dari mana asalnya suatu kelainan cacat genetik bisa muncul ya? Padahal di atasnya itu belum pernah ada sama sekali, bahkan sudah ditelusuri sampai 5 turunan, misalkan 7 turunan ke atas itu tidak ada. Oke ya, 7 turunan kebayang ya, itu berarti percabangannya ada berapa banyak ya keluarga yang terlibat. Nah, itu awalnya dari mutasi. Ya, jadi ada perubahan material genetik yang terjadi di individu tersebut. Jadi misalkan siapa yang pemulanya? Yang memulainya siapa? Dan terjadinya di mana? Terjadinya di sel kelamin. Ya, sehingga diturunkan ke anaknya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia itu terjadinya ada di sel tubuh, kan tubuh kita itu ada 2 jenis. Ada sel tubuh, ada sel kelamin, atau sebutnya sel somatik dan sel gamet. Ketika mutasi terjadi di sel tubuh, maka tidak akan pernah diturunkan. Ya, misalkan dia itu mutasinya itu adalah di sel kulit, gitu kan? Ini adalah sel tubuh, maka tidak akan diturunkan pada anaknya. Nah, terjadinya di material genetik yang ada di sel kulit, sudah selesai. Hanya yang kenanya itu hanya orang tuanya saja, sudah selesai. Tapi beda cerita ketika yang termutasinya itu adalah di sel telur atau sel sperma. Gitu. Jadi ketika di sel telur atau sel spermanya itu ada mutasi, dan mutasinya itu adalah menyerang daerah yang membentuk warna, yang tadi ya, albino kan penyebabnya adalah dia tidak bisa membentuk warna, tidak bisa membentuk melanin ya. Nah, ternyata gen yang diserangnya itu di sel telurnya itu. Nah, itu kemudian diturunkan kan? Nah, yang ketika diturunkan, semua sel anaknya itu memiliki perubahan material genetik tersebut. Jadi bagian yang menghasilkan, yang mengontrol warna itu mengalami mutasi. Nah, mulai dari sana. Jadi yang bermasalahnya itu apa? Mutasi, tapi terjadinya di sel kelamin. Itu. Bisa dipahami? Ibu, terima kasih. Ya. Jadi kalau mungkin kalian penasaran emang yang menyebabkan mutasinya yang panjang ya, menyebabkan mutasinya itu apa ya? Gitu kan. Dia akan beres-beres pertanyaannya. Itulah kenapa ada peneliti juga ya. Ya banyak macam-macam ya. Kalau sekarang itu ada xenobiotik atau apa? Radiasi ya, radiasi sinar X, radiasi ultraviolet, kemudian logam, makanan ya, makanan yang menyebabkan perubahan material genetik, stres oksidatif ya, radikal bebas. Nah, itu semua itu bisa mengubah material genetik, bisa menyebabkan mutasi di material genetik. Tapi ya, mutasi itu juga bukan hanya faktor lingkungan. Ada faktor takdir di dalamnya. Jadi ada perubahan spontan yang terjadi di dalam tubuh setiap individu yang tidak diketahui penyebabnya apa. Jadi berubah gitu, spontan. Jadi ada perubahan tiba-tiba dari
individu tersebut, misalkan di sel kelaminnya itu ada perubahan. Gini aja, kalau kalian ngetik gitu kan, nama ngetik panjang, tipe kan, ada tipe, wah panjang. Nah, ketika ada tipe itu, ya kalian tidak sengaja kan sebenarnya, spontan aja mengetik karena sudah terbiasa dan lain-lain. Nah, tipe itulah yang merupakan mutasi kalau di dalam material genetik. Tipe yang berkepanjangan itu tuh ya. Jadi tipe berkepanjangan jadilah mutasi itu kan. Nah, itu karena ketika pengkopian DNA itu ada yang salah fotokopi gitu kan, pada saat replikasi efeknya jadi manjang. Seperti itu. Jadi ada faktor-faktor internal dan ada faktor eksternal. Ini faktor eksternal jelas ya oleh gaya hidup. Tapi kalau faktor internal itu sampai saat ini pun masih tidak jelas ya penyebabnya apa, karena itu terjadi secara spontan. Ada lagi? Waktunya mah tinggal 1 menit lagi, 2 menit ya. Sampai jam berapa sih? Saya lupa. Yang jelas untuk pertemuan hari ini, kalian Oke. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Jadi untuk praktikum ya ada yang bertanya untuk praktikum bagaimana gitu kan. Harusnya dari sekarang itu lanjutnya adalah ke praktikum ya. Nah, itu untuk praktikum nanti sistemnya adalah blok ya. Jadi akan ada ada jadwal lagi. Jadi sistemnya akan di luring ya. Sistemnya luring, jadi jadwalnya beda lagi. Nah, ini jadwal yang sekarang itu digunakan kalian gunakan untuk belajar teori. Itu. Jadi, yang praktikum sekarang kalian boleh sambil belajar untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah terkait material genetik. Pekan depan masih sama di hari Rabu di jam 2 itu kita diskusi, tanya jawab. Sekarang ceramah, oke, sekarang seperti ini saya ceramah panjang lebar, tapi untuk yang selanjutnya itu saya tidak akan panjang lebar seperti ini lagi. Kalian harus menyimak sendiri dari voice note yang sudah saya kirimkan ya di LMS. Jadi nanti saya akan bertanya ke kalian di kelas ya, maksudnya di kelasnya di WhatsApp. Di WhatsApp, dan kalian harus sigap ketika saya bertanya. Jadi kalian pelajari dengan baik, catat ya apa-apa yang penting. Kemudian untuk yang hari ini kalian ada oleh-oleh. Oke, oleh-olehnya kalian bisa buka di LMS ya. Tugas pertama, teka-teki silang ya. Jadi kapan kalian selesaikan, waktu kalian hanya 30 menit ya. Dari 3:30. Jadi waktunya adalah sampai jam 4. Intinya sih ini sebenarnya dari teka-teki selesai, kalian masuk linknya ya. Bisa dibuka kan? Klik linknya, kemudian kalian muncul tampilan dari puzzle-nya ya, si teka-teki silangnya. Kalian kerjakan. Ketik saja, kalau misalkan di handphone juga gampang, tinggal ketikkan misalkan nomor yang mendatar gitu kan. Di situ ada mendatar apa, yang turun apa. Di nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalian tuliskan saja sesuai dengan definisi yang tepat, istilahnya. Kalau sudah lengkap, semua sudah terisi, baru kalian screenshot dengan semuanya harus ke bawah ya. Screenshot semua ke bawah dan kalian upload di LMS. Uploadnya kalau bisa dalam bentuk PDF agar bisa dibuka langsung oleh saya, jadi saya bisa lihat open otomatis gitu dari LMS-nya. Jangan bentuk JPG ya. Kalian convert dulu jadi PDF. Bisa ya? Bisa dipahami? Untuk kuis ya. Kuis akhir post-test. Itu saja ya. Kalau begitu silahkan setelah kalian selesai, kalian boleh beristirahat, kemudian kalian lanjutkan lagi menyimak material genetik. Minggu depan kita lanjutkan diskusi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.